Majikan, ini ada kasus yang lagi heboh banget di Vietnam. Karena babar segila itu, sumpah ini babu aja pas baca beritanya sampai terheran-heran gak bisa berkata-kata jujur sampai mual. Jadi salahnya babu ya waktu searching berita ini biasa sosokan multitasking cenah sambil makan. Ujung-ujungnya mual karena baca kasus ini ya bener-bener. Ini babu saranin kalian kalau nontonnya jangan sambil makan ya. Sumpah beneran, letakin dulu udah makanan kalian nanti aja. Percaya udah sama babu. Karena wah ini tuh definisi apa kabar dunia. Udah terlalu super duper gila. Dan disclaimer juga ini penuh dengan hal-hal yang bisa dibilang dewasa ya. Jadi dimohon untuk bijak karena babu bilangin ini teramat super duper gila. Percayalah gila. Buat yang pada nggak tahan mendengar sesuatu yang ekstrim atau nggak kuat dengan sesuatu yang terlalu absurd, mending udah di skip aja. Ini beneran nggak lebay. Mending skip aja untuk kebaikan mental kalian. Udah ya, kita mulai nih. Babu udah peringatin loh. Nah, kalian pasti nggak asing kan sama kisah-kisah atau cerita-cerita video-video dari Deep Web. Dimana katanya, dengar-dengar atau ceritanya, karena jujur pasti kita semua kan juga nggak pernah sebenarnya benar-benar melihat dan menyaksikan sendiri. Kalau di Deep Web itu tuh ada komunitas yang memperlihatkan atau mempertontonkan orang-orang yang disiksa bahkan dihabisi. Dan untuk menyaksikan itu semua, selainnya harus masuk ke dalam situs Deep Web tersebut yang sulit dijangkau, karena kan pasti di setiap negara diblokir. Dan juga ada biaya langganannya macam kayak TC VIP gitu. Ya bener-bener kayak TC VIP kan bisa kalau di TC VIP ceritanya cukup ekstrim ya. Jadi berasa Deep Web kita. Nah ternyata hal-hal seperti itu tuh beneran ada. Dan akhirnya terkuak nih di salah satu video dari Vietnam, gengs. Kalian gak bakal nyangka deh pokoknya ada kisah yang segila begini. Jadi di bulan Juli kemarin, 2025 ya, ada 3 video yang di-upload di situs namanya Watch People Die. Dari namanya aja nih kita udah bisa nerka-nerka yaitu situs apaan ya. Karena memang di sana tuh banyak banget video-video yang memperlihatkan kematian seseorang yang sengaja dipertontonkan. Bukan kayak video-video kejadian yang nggak sengaja terekam kamera begitu, nggak sengaja. Dimana situs itu tuh bisa diakses lewat jaringan Deep Web. Nah, 3 video tadi tuh berhubungan, maksudnya part 1, part 2, part 3. Yang di dalamnya itu memperlihatkan seseorang yang diputung kepalanya, terus setelah meninggal nih, diputung-putung juga tubuhnya, abis itu dimakan sama orang. Dan video tersebut diberi nama The Vietnamese Butcher atau penjaga Vietnam. Bentar ya, babu tarik napas dulu nih. Karena sebenarnya nggak sanggup ini ceritanya. File di video pertama itu diberi nama The Execution. Dimana di video part 1 itu tuh memperlihatkan ada cowok yang tampak datar aja ekspresinya. Dan dia sempat bertanya kepada seseorang pria yang memakai topeng kayak, kok kenapa ini direkam? Kenapa ada kamera di depannya? Jadi di dalam video tersebut memang ada 2 orang ya, si cowok sama pria bertopeng aja kita sebutnya. Nah, si pria bertopeng ini bilang kalau semua ini direkam untuk dokumentasinya. Dan sama si pria bertopeng itu, cowok tadi kayak dipeluk, ditenangin, sambil dibuka bajunya. Habis itu cowoknya disuruh tiduran di lantai kamar mandi dengan balok kayu sebagai bantalannya dan lantainya dilapisin terpal. Macam kayak sapi yang mau dikurban, gengs. Itu kan suka pakai terpal ya, biar darahnya ntar nggak kemana-mana. Nah, si pria bertopeng itu keluar sebentar dari kamera dan balik-balik bawa golok. Jadi itu tuh bener-bener seperti video yang no cut no edit. Dan setelahnya cowok tadi yang tiduran nih melakukan masturbasi yang dibantu oleh si pria bertopeng. Ini mohon maaf banget ya gengs ya, memang kasus ini tuh nggak enak didengar sama sekali. Sampai di titik cowok tadi tuh bilang kalau dia sudah di puncak kenikmatan, tahu-tahu di situ jebret kepalanya diputung oleh si pria bertopeng. Jujur absurd banget. Lalu di video part 2 ternyata sebenarnya sama aja kayak yang part 1 tadi, namun diambil dari angle yang berbeda. Jadi ternyata kejadian tersebut tuh direkam dengan 2 kamera dari angle atas sama yang di part 2 tuh dari angle bawah atau dari angle lantai gitu kan, karena cowoknya tiduran di lantai. Dan di video yang di part ketiga itu diberi nama The Butchering, yang mana di sana memperlihatkan si pria bertopeng tadi tuh mutung-mutung seluruh tubuh dari cowok itu. Dan organ-organnya sempat dicuci, habis itu dimasak untuk dijadikan sup terus dimakan. Macam kalian nonton film-film thriller gitu kayak Rumah Darah atau Pintu Terlarang atau cerita yang gila banget, tapi ini tuh bukan film beneran, gengs. Apa kabar dunia? Sampai akhirnya video tersebut pun viral. Karena kolom komentar dari situs Watch People Die tadi tuh yang notabene-nya memang orang-orang yang sering dan suka nonton film-film begituan, sorry, bukan filmnya, video-video begituan, pada bilang kalau video tersebut tuh gong banget. Pada nge-review katanya kualitas gambarnya bagus, pakai 2 kamera juga, jadi terlihatnya niat, detail juga dari awal nih, cowoknya masih hidup sampai dijadiin sup itu prosesnya semua diliatin. Ya pokoknya di pembahasan kali ini kalian jangan bosan dan pengang kalau babu terus-terusan ngomong gila karena memang segila itu. Ya karena tadi di video tersebut videonya ditulis Vietnamese Butcher, tentunya hal ini langsung
langsung geger ya di Vietnam. Awalnya gitu. Tapi padahal penonton dari Watch People Die atau WPD aja kita singkat ya, itu dari seluruh dunia ya gengs ya. Makanya otoritas Vietnam yang mengetahui ada kejadian seperti itu tentunya langsung bergerak mencari tahu siapa nih orang-orang yang terdapat di video tadi dan bagaimana bisa sampai ke situs WPD. Yang ternyata memang diketahui ada orang yang dengan sengaja menjual video tersebut ke situs WPD tadi yang aslinya itu terdapat 11 video dan 98 foto dari kejadian itu. Tapi yang baru dipublish di situs tersebut memang baru 3 nih. Nah pertanyaannya, siapakah cowok dan pria bertopeng tadi? Yang setelah diselidiki ternyata identitas cowok itu tuh bernama Nguyen Xuang Dat. Ini maaf ya kalau pronunciasinya salah. Dia itu lahir pada 10 Maret tahun 1989 yang tahun kemarin berarti usianya 36 tahun ya. Awalnya sewaktu kecil dia itu tinggal di sebuah desa di provinsi Tay Binh, Vietnam. Jadi bener-bener anak desa ya guys ya. Dimana Xuan ini dikenal sebagai orang yang sangat introvert karena jarang berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Yang menurut beritanya ibunya Xuan ini tuh memiliki gangguan kejiwaan gengs yang membuat Xuan ini seperti apa ya, mungkin malu dengan orang-orang sekitar karena kondisi ibunya tersebut. Sedangkan ayahnya sudah meninggal. Jadi memang Xuan ini tuh hampir nggak punya teman ataupun orang yang bisa diajak curhat sama sekali. Ya ibunya aja gangguan jiwa kan. Dan basicnya dia juga pendiam, jadi benar-benar menutup diri dari semua orang. Nah dalam status bio di sosial media yang dia punya, Xuan ini sendiri sering menulis kalau dirinya tidak menarik dan merasa menjadi apa ya, beban dunia. Pokoknya dia merasa tidak ada yang mencintainya dan dia juga merasa tidak pantas untuk dicintai juga. Yang semenjak ibunya tadi menderita gangguan jiwa dan ayahnya meninggal, Xuan ini tuh akhirnya tinggal bersama saudaranya di wilayah Hanoi. Hanoi itu kota besar ya, jadi dari desa ke kota. Di Hanoi, dia tuh tinggal bersama saudaranya kurang lebih lama geng, selama 10 tahunan. Yang setelah dewasa, Xuan ini akhirnya bantu-bantu jualan ikan di pasar di daerah sana. Tapi sampai besar pun, Xuan ini masih sama, introvert mentok ya. Dia nggak pernah ngomong loh ke sesama pedagang-pedagang ikan di pasar itu juga diem. Sehari-harinya ya udah datang ke pasar, dagang ikan, habis itu pulang, udah gitu doang. Nah, selain merasa tidak dicintai, dari sosial medianya itu tuh juga diketahui kalau Xuan ini memang punya keinginan untuk mengakhiri hidup karena ya dia merasa hampa. Ngapain gue hidup? Tapi yang cukup unik dan absurd di sini adalah Xuan itu maunya dibunuh, bukan bunuh. Dari sini aja udah cukup gila banget kan kedengerannya ya. Ini Babu nggak tahu deh kuat menceritakan kasus ini atau enggak. Karena keinginannya itu tuh bukan asal omong-omong belaka ya gengs ya. Kayak lagi galau terus ngetik pengen mati begitu. Enggak. Dia dengan niat nyari orang yang memang mau melakukan eksekusi kepada dirinya dengan list-list sesuai keinginannya itu. Jadi dengan cara apa, diapain, sebelumnya harus ngapain dulu. Kayak ada fantasi cara untuk mati. Dan hal tersebut dia sampaikan di forum-forum yang isinya mah orang-orang gila kata gua mah. Salah satunya ada nih forum namanya Motherless. Yang isinya di sana tuh ngomongin hal-hal yang ekstrim gengs ya, kekerasan seksual, pokoknya hal-hal yang menyimpang. Macam forum yang sempat dulu heboh di Facebook tuh tentang fantasi sedara, ingat nggak? Ya 11-12 lah forum ini tuh isinya bikin puyeng. Tapi sebenarnya forum-forum yang diikuti sama Xuan ini nggak cuma satu ya, dimana dia selalu pakai nama samaran That Beheading. Dan di forum Motherless itulah banyak orang yang seperti mendukung dan mengaku punya fantasi yang hampir sama seperti Xuan. Makanya Xuan ini merasa jadi kayak punya temen temen setan. Nggak sanggup Babuk, yang sudahlah, kita nggak jadi bahas ya. Kalian googling aja deh kasusnya, capek banget sumpah. Bentar dulu deh, kita makan dulu apa minum dulu ya, bentar ya. Ya udah gengs, kita lanjut, semoga masih kuat nih Babu ya. Pokoknya setelah kasus ini tuh mencuat, diduga Xuan ini tuh punya gangguan psikologis yang disebut autosasinofilia, yaitu merasa bergairah saat dirinya terancam atau dalam kondisi berbahaya sampai bisa terbunuh. Ya emang udah kelainan intinya. Nah di forum itu tuh ada seseorang juga yang memakai nama Cham Tan Chung, yang ternyata setelahnya diketahui kalau nama aslinya adalah Duan Phan San. Dia itu seorang bapak-bapak berusia 58 tahun, punya istri, punya 2 anak cowok, dan merupakan pejabat di kantor pemerintahan, gengs. Jadi, ini kehidupannya sebenarnya baik-baik aja. Tapi terkadang itu, orang mah ada gila-gilanya. Yang kalau menurut orang-orang sekitar, Phan San ini tuh bener-bener kayak orang normal. Bapak-bapak bener. Seorang ayah yang kerja untuk keluarganya, suka liburan bareng keluarga, setia, nggak pernah selingkuh, rumah tangganya mah baik-baik. Karirnya juga bagus, dengan kehidupan yang mapan gitu kan. Udah lebih dari cukup. Terus kayak mana ngapain dia tahu-tahu masuk ke forum yang isinya aneh-aneh begitu? Ya ternyata pas dilihat history joinannya tuh dia dari kapan, udah bertahun-tahun dia masuk ke dalam forum tersebut, tapi cuma sebagai pembaca aja karena dia memang tertarik dengan hal-hal semacam kayak apa penjagalan dan makan daging orang. Bener-bener ya, setiap orang ini punya sisi gelapnya yang nggak disangka-sangka. Makanya, definisi apa kabar dunia? Nah, membaca tulisan-tulisan dan cerita-cerita keinginan dari Xuan tadi, Phan San ini adalah salah satu orang yang menunjukkan rasa ketertarikan dan mendukung, gengs. Karena tadi kalau fantasinya si Phan San, dia tuh kayak pengen menjagal orang. Maksudnya,
mutung orang jadi algojo, paham ya? Nah, mengetahui ternyata Vansan tertarik dengan hal penjagalan, jadilah si Swan ini tuh meminta Vansan untuk membantunya merealisasikan impian gilanya. Karena kan Vansan mau dijagal impiannya, palingnya dipotong, emang pengennya si Swan begitu. Jadi sama-sama win-win begitu ya. Swan ini berhasil menemukan orang yang bersedia mutung kepalanya, dan Vansan bisa memuaskan rasa penasarannya akan rasanya jagal kepala orang dan makan daging orang. Aneh banget kan? Cuma waktu itu Vansan ini masih kayak ya takut-takutan kan, dari awal dia memang hanya penikmat aja, pembaca, penonton segala macam, nggak tiba-tiba mengiyakan juga waktu diajak sama si Swan. Alasannya pasti banyak faktor, karirnya itu pasti dipertaruhkan, terus dia juga punya keluarga kan, punya istri, punya anak, makanya ya udah mau jadi penonton aja lah. Tapi Swan ini terus-menerus memujuk Vansan agar mau melakukannya, sampai-sampai dia tuh ngirimin tuh foto-foto pengeksekusian yang serem-serem agar Vansan ini makin tertarik dan penasaran gimana rasanya mengeksekusi manusia. Bener-bener fantasinya cosplay jadi algojo kan habisnya. Singkat cerita, lambat laun nih, sampai di tahun 2022, Vansan ini semakin aktif di forum Motherless Study karena dia memang semakin tertarik dengan fantasinya sendiri, dimana banyak orang gila juga yang seperti dia, jadi dia nggak merasa sendirian, nyambung ngobrolannya. Yang karena makin penasaran, Vansan ini tuh akhirnya sampai beli mayat ya, yang biasa digunakan sama dokter buat latihan gitu kan, buat pembedahan segala macam, untuk tujuan medis biasanya ya. Tapi konteksnya, kalau Vansan ini sampai bisa beli mayat begitu, yang jelas bukan buat kepentingan medis ya, kan dia bukan dokter. Berarti dia belinya lewat penjualan ilegal guys, dari info-info orang-orang yang ada di forum itu. Ya kan, itu forum dark web, tahu tuh di mana cara beli mayat segala macam. Dan ya udah, abis dibeli sama si Vansan, dicoba tuh dipotong-potong segala macam. Puas dia, tapi konteksnya itu kan mayat udah mati duluan. Nah, dia nih masih penasaran kalau prosesnya dari orang masih hidup terus dijagal nih bagaimana rasanya. Yang semua itu dia ungkapkan, dia ceritakan di forum tadi. Makanya Swan yang pas baca ceritanya si Vansan langsung gencer lagi bujukan, ya udah ayo makanya pakai gua aja nih, gua masih hidup. Karena Swan itu bilang dia tuh benar-benar pengen meninggal di puncak kenikmatannya, maksudnya saat sedang climax, gengs. Semoga kalian ngerti ya maksudnya ya, kita soalnya takut kalau terlalu ekstrim ngomongnya. Dan setelah itu impiannya si Swan ini, dia juga pengen dagingnya dimakan. Ada orang cita-citanya begitu ya, apa kabar dunia? Nah, Vansan sebenarnya udah mulai tertarik tuh di situ, udah mulai goyang. Tapi tetap dia masih mikir-mikir juga. Dan ternyata dia menikmati nih si Swan sampai mohon-mohon, macam kayak hewan yang memohon pada tuannya begitu loh. Merasa punya power berkuasa mendominasi si Vansan nih. Hingga di tahun 2024, karena Vansan ini tetap belum mau juga sebenarnya ya, akhirnya Swan itu menawarkan uang sekitar 10 juta dong, atau ya 6 juta rupiahan lah kira-kira. Yang dari situ entah kenapa Vansan akhirnya tertarik. Ya akhirnya uang tersebut digunakan untuk menyiapkan semuanya nih di hari eksekusi, sampai nyewa tempat juga. Yang ternyata Vansan memilih melakukannya di area kantornya sendiri saat menjelang perayaan Imlek. Yang dipastikan saat itu kantor libur, kagak ada orang. Ya soalnya kalau perayaan Imlek di Vietnam sana ya itu macam kayak libur lebaran yang selama banget, bisa sampai seminggu orang pada pulang kampung. Ya pokoknya perencanaan itu tuh cukup lama gengs, dari tahun 2024 sampai akhirnya masuk di tahun 2025. Makanya tadi diputuskan pas Imlek di Januari. Mereka pun sepakat akan ketemuan di tanggal 25 Januarinya, di mana itu bertepatan dengan libur Imlek, karena tahun kemarin tuh Imlek tanggal 29, tapi dari tanggal 25 mah udah pada libur gitu loh. Sekitar pukul 5 sore, Swan datang nih ke kantornya Vansan sambil membawa 2 buah golok. Jadi dia yang memprofet alat buat mengeksekusi dirinya sendiri. Lah emang niat banget ini si Swan. Malahan hari itu dari tempat tinggalnya nih, ada orang yang melihat Swan terlihat sangat gembira, kayak mukanya nih tumben sumringah gitu, ade apa. Ya ternyata hari itu dirinya senang banget perkara akhirnya fantasi yang sudah dia impi-impikan selama ini akan segera terlaksana. Dan untuk pertama kalinya di hari itu, Swan dan Vansan ini bertatap muka. Setelah bertahun-tahun sebelumnya kan hanya cacatan di forum itu dengan nama samaran masing-masing ya. Tanpa basa-basi, Vansan ini langsung menyuruh Swan ke salah satu toilet yang ada di dalam kantornya tadi, terus disuruh duduk di bangku yang memang sudah disiapkan sama si Vansan. Sementara Vansan ini bersiap-siap tuh pakai topeng, ngatur 2 kamera gitu kan, angle-nya segala macam untuk merekam semuanya. Nah, baru di situ Swan nanya, kok dia rekam, kok ada kamera? Sebelumnya soalnya tidak ada pembicaraan kalau akan ada rekaman kamera. Dan di momen Swan bertanya nih, kameranya udah on, maksudnya udah mulai dinyalain, udah direkam. Dimana Vansan ini menjawab kalau dia memang ingin momen berharga ini tuh ada rekamannya yang bisa diputar suatu hari nanti buat dia inget-inget. Dan ini juga merupakan fantasinya si Vansan. Jadi ya sama-sama memenuhi fantasi masing-masing lah. Awalnya Swan ini terlihat gugup karena mungkin ya dia nggak nyangka akan ada kamera ya, macam orang yang canggung kalau direkam gitu loh. Tapi di situ si Vansan kayak ngelus kepalanya Swan gitu kan, kayak menenangkannya, yang membuat Swan ini langsung kayak hewan, langsung nurut diem. Setelah memastikan Swan udah tenang dan mau direkam, Vansan ini mulai menggelar terpal tuh di lantai kamar mandi dan meletakkan balok kayu
kayu di atasnya buat tadahan kepala, macam kayak bantal tapi pakai kayu begitu loh. Habis itu Van San membantu melepas bajunya Swan, terus menyuruh si Swan untuk berbaring di atas terpal tadi dengan kepalanya disanggah pakai balok kayu. Pokoknya Swan nurut aja dengan semua yang diperintahkan sama si Van San. Dan semua itu sudah terekam di kamera ya. Nah, dalam posisi tiduran dan udah nggak berbusana, Swan itu melakukan basi dan dibantu juga sama Van San agar lebih terangsang. Lagi-lagi nih maaf banget kalau bahasanya lumayan ekstrim ya. Jadi memang sepertinya Swan ini tuh punya kelainan dalam fantasi anehnya tersebut, di mana Swan sendiri penyuka sesama jenis, gengs. Jadi dengan sentuhannya Van San, dia langsung cepat tuh merasa puas hanya dalam beberapa menit. Tahu-tahu Swan nih ngomong kalau dia sudah berada di dalam puncak kenikmatannya alias mau klimaks. Maka dari itu, Van San langsung menjebret kepalanya Swan tanpa aba-aba. Ya sebenarnya kata kuncinya tadi Swan udah mau keluar gitu ya, paham ya? Udah klimaks gitu kan, dan tugasnya Van San menjaga Swan. Jadilah selain cairan putih dari Swan keluar, cairan merah juga muncrat kemana-mana. Ini kasus apa sih? Bahkan darahnya itu juga sampai muncrat ke kamera, guys. Jadi macam kayak layar 3D gitu kalian nonton ya. Setelah dipastikan Swan udah nggak bergerak ya, dimana kepalanya emang udah bisa ya, udah dijagal. Van San langsung mempraktikkan latihannya mutung-mutung yang sebelumnya pakai mayat mati yang dia beli itu secara ilegal, ingat kan? Nah kali ini pakai tubuhnya Swan yang udah habis dipotong kepalanya, diputung-putung lagi tuh tubuhnya di beberapa bagian. Dan semua itu dilakukan dengan santai dan masih direkam, makanya kan tersebar rekamannya. Ya perkara di tempat itu juga bener-bener sepi, nggak ada orang lain selain dia gitu. Jadi dengan entengnya dia bawa ada tuh putungan-putungannya ke area dapur yang ada di kantor belakangnya tuh dengan ember plastik, dimana ternyata di dapur juga ada disiapin tuh ada panci besar berisi air. Jadi habis itu kompornya dinyalain nih buat airnya sampai mendidih gitu kan. Sembari itu dia nyuci dulu tuh daging-dagingnya sampai bersih, organ-organnya dicuci, habis itu dimasukin ke panci, dimasak sampai mateng. Chef Yuna ngeliat begini juga nyerah gua rasa. Setelah matang ditirisin dan dimakan sebagian gitu. Ya karena dagingnya terlalu banyak jadi memang nggak dihabisin semuanya. Yakin ya sisa-sisa tubuh lainnya itu dihancurin sampai bisa dibuang melalui saluran pembuangan di dapur. Sementara bagian-bagian yang terlalu besar, terlalu keras gitu ya, macam kayak tempurung kepala gitu kan, sama tulang-tulang yang besar kan susah ya diremukinnya ya. Itu dimasukin ke dalam plastik untuk dibawa. Dan sebelum si Van San pergi, dia merapikan dulu tuh seluruh area kamar mandi, dapur, dan ruang-ruangan lainnya yang mungkin masih tersisa adanya bekas-bekas kejadian tadi. Barang-barang milik Swan juga ikut dibawa ya, kayak handphone sama bajunya. Dan di perjalanan, plastik yang isinya tadi sisa-sisa potongan ya, dibuang tuh di tempat yang terpisah-pisah jadi disebar. Habis itu Van San pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Dia kembali menjadi figur seorang ayah dan seorang suami. Sementara di waktu senggang, Van San ini tuh juga mengakses handphonenya Swan yang dia bawa ya, untuk masuk ke forum-forum menggunakan akunnya Swan. Tujuannya untuk mencari teman-temannya Swan yang pernah ada di history cecetannya mungkin. Pokoknya dicari yang punya fantasi serupa seperti Swan. Yang mana hal itu dilakukan karena Van San ini ingin mencari korban selanjutnya. Ketagihan dia. Maka dari itu, video yang direkam kemarin tuh dalam aksinya mengeksekusi Swan, dia kirimkan ke salah satu kenalannya Swan di forum. Untuk membujuk kayak kamu mau juga nggak seperti ini gitu loh. Tapi sama orang tersebut videonya malah dijual lewat Telegram dengan domain Mandarin ya, jadi seolah-olah itu direkam dari China. Pokoknya harga yang dia jual itu sekitar 10 juta rupiah, guys. Isinya tadi total ada 11 video dan 98 foto, dan ada aja yang beli lah. Banyak orang yang gila habisnya. Tapi memang biasanya kalau penjualan video-video tersebut lewat Telegram itu susah dilacak, apalagi kalau misalkan pembayarannya pakai mata uang kripto gitu-gitu ya. Hingga akhirnya pokoknya tersebar luas itu video dan masuk ke dalam situs Watch People Die. Yang di part ini nggak tahu juga makanya siapa yang ngirim dan menggugah di situs tersebut, karena kan di awal situs Motherless yang dikirimin videonya itu nggak tahu tuh siapa, pada anonim semua kan. Lebih sulit lagi pokoknya ditelusuri lah perkara ini semua semacam dark web. Yang mana di situs Watch People Die itu ditulisnya Vietnamese Butcher, jadi ketahuan juga sebenarnya kalau di video tersebut sebenarnya dari Vietnam, karena memang ada percakapan sebelumnya antara Swan sama Van San dalam video tersebut yang ngomong pakai bahasa Vietnam. Makanya geger lah ada video yang sedark itu yang dilakukan sama orang Vietnam. Siapa nih orangnya, dicari tahu lah. Jadi memang akhirnya ada semacam organisasi di Vietnam yang bergerak dalam dunia cyber gitu, yang mereka ini mengumpulkan data-data, menganalisis, dan menyocokkan berbagai informasi yang bisa mereka dapat dari video tersebut. Ya akhirnya kita juga nggak ngerti gimana mekanisme atau caranya ya, cukup canggih nih maksudnya.
File awal dari video itu tuh bisa akhirnya ditemukan di chat-chatan pada forum Motherless. Dimana yang ngirim file tersebut tuh akunnya bernama That Beheading kan. Jadi maksudnya di sini waktu si Van Han itu pakai handphonenya Swan buat buka forum itu pakai akunnya Swan, dia kan ngirim video filenya tuh ke salah satu kenalannya Swan. Nah itu tuh bisa di tracking kalau video aslinya tuh bermula dari forum Motherless itu di chat-chatan tersebut. Karena itu juga awal mulanya video tersebut masuk ke dalam database dunia maya ya. Padahal ini tuh masuknya tuh ke chat-chatan personal loh ya. Dan di situs Motherless pula yang jatuhnya itu dark web. Tapi bisa sampai ke tracking kalau awal mulanya tuh dari situ. Gila keren ya? Ya makanya kita nggak paham gimana caranya sampai bisa ke tracking sejauh itu. Berarti ini organisasi cyber Vietnamnya nih canggih juga. Cuma pemilik akun That Beheading itu kan belum diketahui siapa ya. Karena masih akun anonim yang nggak jelas. Dan mereka juga belum tahu kalau Van Han ini ya sebenarnya pakai akun That Beheading itu. Akhirnya ditelusuri lah histori dari That Beheading, yang memang ternyata dia ini banyak nulis ataupun curhat-curhat di forum-forum kalau katanya dia ingin kepalanya diputung. Sampai-sampai ditemukan juga nih ada salah satu forum penyuka sesama jenis, di mana akun That Beheading ini ada di situ juga. Dia tuh membagikan nomor handphonenya ke orang-orang. Dan dari sini bisa ditarik kesimpulan juga ya, berarti Swan ini benar penyuka sesama jenis. Dan dari nomor handphone yang disebar tadi, di-tracking lah nih sampai akhirnya ditemukan kalau nomor itu tuh punya seseorang bernama Dat Nguyen Swan. Yang pas dicari tahu profilnya Swan, mukanya ya persis dengan cowok yang ada di video tersebut. Ya udah kejawab, berarti cowok itu identitasnya adalah si Swan. Tapi pria yang pakai topeng yang mengeksekusinya ini belum tahu kan siapa. Akhirnya semua video dan foto yang ada tuh diperhatikan baik-baik segala detailnya nih. Mulai dari detail fisik si pria bertopeng itu sampai di lokasi kejadiannya. Nah kebetulan tampak tuh ada tanda lahir yang terlihat di area ketek pria bertopeng itu. Ditambah yang paling fatal, ada juga tato bertuliskan Death Day 13/9, yang mana kalau tato ini sebenarnya lebih gampang lagi ditemukan karena spesifik lagi kan tulisannya tuh Death Day 13/9. Semua hal itu disimpan dulu nih. Sementara untuk lokasinya diperhatikan lagi kan, temboknya warna apa, motifnya gimana, apalagi ada adegan masak di dapur kan, itu dapur kira-kira di mana. Yang akhirnya ketemulah lokasi tempat itu tuh persis, yaitu di kantornya Van San. Nah dari situ makanya diduga kalau si pria bertopeng ini kemungkinan kerja di situ dong. Di profiling lah nih semua pegawai yang ada di situ, dicocokin kira-kira ada nggak nih dengan tanda-tanda yang ditemukan tadi tuh, tanda lahir sama tato. Dan semua petunjuk akhirnya mengarah ke Don Van San, terutama setelah dicocokkan dari tato tadi. Jadi dilihat nih foto-foto yang ada di Facebook pribadinya si Van San saat dia liburan sama keluarganya segala macam. Lah, tatonya sama nih. Gokil kan? Makanya akun Van San pun diretas dan diketahui ternyata memang dia adalah anggota di forum Motherless dengan nama pengguna Kam Tan Chung. Yang mana memang dia berinteraksi langsung juga dengan akun That Beheading selama bertahun-tahun sampai merencanakan di hari eksekusi. Ya udah, berarti ini fix adalah si pria bertopeng. Penemuan bukti-bukti itu akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian ya. Yang pada tanggal 29 November 2025, polisi Vietnam ini secara resmi menangkap si Van San, seorang pejabat pemerintahan yang mempunyai rahasia dark sedark-darknya, gelap total ini mah. Dan bersama dengan penangkapan itu, kantor Van San yang menjadi tempat eksekusi di dalam video tadi itu digeledah. Dan di sana ternyata ditemukan adanya 3 gigi manusia di bawah wastafel, geng. Ya mungkin yang masih tertinggal ya, nggak sadar si Van San waktu geprek-geprek gitu kan jatuh ke sana gitu, nggak lihat, nggak dibersihin. Terus ya lagi di septic tank juga ditemukan tuh masih ada sisa-sisa apa ya, bekas pembuangan dari potongan-potongan terdahulu. Ditambah yang lebih fatal, di rumahnya si Van Han tuh ditemukan bajunya Swan yang dipakai terakhir kali yang sama dengan di video kan emang dibawa ya, sama handphonenya Swan juga. Ya karena udah nggak bisa ngelak ya, Van San ditangkap dan akhirnya mengakui kalau dia adalah si pria bertopeng. Dia juga menceritakan tuh semua kronologi dari awal kenal dari forum tuh sampai hari eksekusi. Cuma jatuhnya karena kasus ini juga masih cukup baru ya, jadi sampai sekarang nih belum ada apa ya putusan resminya Van San ini tuh dihukumnya seperti apa. Namun pembelaan dari pihak Van San sendiri adalah memang Swan sendiri kan yang meminta untuk dijaga. Makanya kasus ini tuh selain gila ya cukup unik juga gengs, perkara memang orangnya sendiri yang minta gitu, bukan sekedar ini kayak pembunuhan aja, enggak. Makanya masih alot banget persidangannya, belum ada putusan. Dan kalimat yang benar-benar menggambarkan kasus ini adalah apa kabar dunia? Sudah gila. So itu majikan sebuah kasus yang benar-benar bikin mules dan mual kita dengarnya ya, dimana semua manusia di dunia ini terkadang memang punya fantasi atau rahasia yang cukup dark. Yang ternyata cerita-cerita mengenai dark web ya, tentang forum yang menyukai adanya tontonan video-video gila kayak begini ini ternyata beneran ada, gengs. Yang kadang memang hal-hal seperti ini di luar batas nalar manusia ya. Ya Babu sendiri bener-bener gak nyangka di tahun yang modern begini nih masih ada aja kelakuan orang-orang bukannya makin eling tapi malah makin sinting.
Nggak paham lagi nih, makanya Babu nih selalu ngomong apa kabar dunia. Sudah gilanya beneran, udah gila kalau ceritanya segila ini mah. Jujur nggak paham ya, sampai begidik nih. Ada orang cita-citanya pengen diputung gitu kepalanya. Dan ada juga pula orang yang mau melakukannya karena cita-citanya memang pengen jadi penjaga jodoh apa bagaimana nih, macam emang semua ada pasarnya sih, ketemu nih cocok, tapi dalam hal yang mengerikan. Udah ya pusing nih Babu sumpah kalau bawain kasus saya dan ini. Terima kasih majikannya, mohon maaf kalau kasus kali ini tuh berbikin kepala senewon, dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.